Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin dengan NIM 242088087. Ini kartu tanda pengenal saya. Di sini saya akan membuat tugas UAS pada mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh dosen Nilna Ajijatus Sofiah MPD. Nah, yang akan saya terangkan di sini yaitu model pembelajaran sistem perilaku. Yang dimana pengertian model pembelajaran sistem perilaku yaitu model pembelajaran yang menekankan proses latihan yang terus-menerus serta menekankan pada penciptaan lingkungan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu yang bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah perilaku. Adapun untuk ciri-ciri model pembelajaran sistem perilaku, yang pertama itu berdasarkan kajian teori secara umum, kemudian diintegrasikan dengan teori-teori perilaku. Yang kedua, teori yang mendasarinya antara lain teori belajar sosial, teori modifikasi perilaku, dan teori terapi perilaku. Yang ketiga, menekankan pada perubahan perilaku yang terlihat dibanding perilaku yang tidak bisa diamati. Yang keempat, penerapan prinsip-prinsip stimulus terkontrol yaitu menjadi dasar penerapan model pembelajaran sistem perilaku ini. Dan yang kelima, pengembangan kemampuan belajar melalui fakta-fakta atau konsep-konsep dan keterampilan. Adapun untuk jenis-jenis model pembelajaran sistem perilaku yaitu terbagi menjadi dua, yaitu model pembelajaran langsung dan model pembelajaran tuntas. Nah, untuk model pembelajaran langsung ini yaitu satu model pembelajaran yang dimana khusus untuk mengembangkan belajar siswa selangkah demi selangkah. Dan yang untuk model pembelajaran tuntas pada ini kita harus memastikan semua siswa itu tuntas sebelum berpindah ke pembelajaran berikutnya. Nah, model pembelajaran yang ini cocok diterapkan di SD karena terdapat hal-hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, alasannya siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, siswa membutuhkan model pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, siswa pada dasarnya harus menguasai standar kompetensi atau kompetensi dasar, yang mana pemerintah sendiri kan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan capaian pembelajaran pada tingkat satuan sekolah dasar. Nah, yang harus guru lakukan itu menurunkan capaian pembelajaran itu menjadi TP atau tujuan pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pada model pembelajaran sistem perilaku yaitu ada tiga. Yang pertama behavioristik, yang kedua teacher center, dan yang ketiga individual. Yang dimana behavioristik ini teori belajar yang memahami tingkah laku sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Nah, untuk yang teacher center, pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dan guru sebagai sumber belajar. Nah, untuk yang ketiga individual itu memahami masing-masing dari diri anak didik. Pendekatan yang melayani perbedaan perorangan anak didik. Untuk metode pada model pembelajaran sistem perilaku, yang pertama itu metode ceramah. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh setiap guru karena ini model pembelajaran ini karena metode pada model pembelajaran ini yang paling gampang dibanding dengan metode-metode lainnya.
Yang kemudian yang kedua metode demonstrasi, yang dimana metode demonstrasi itu peragaan untuk memperjelas suatu pengertian. Dan yang ketiga itu secara simulasi, yaitu metode yang melibatkan peserta didik dalam mensimulasikan suatu peristiwa tertentu. Dan yang keempat itu pakai metode latihan, yang dimana metode yang mengutamakan latihan yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan. Nah, untuk ciri-ciri pendekatan behavioristik ini antara lain berorientasi pada hasil belajar yang tampak, guru berperan aktif sebagai pemberi stimulus, siswa dianggap berhasil jika menunjukkan perubahan perilaku, menggunakan latihan dan pengulangan, dan yang terakhir adanya penguatan berupa reward atau punishment atau hadiah dan hukuman. Untuk teknik-teknik yang digunakan pada model pembelajaran sistem perilaku, yaitu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu menggunakan reward dan punishment, yang dimana jika siswa menunjukkan perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran, maka siswa akan diberikan reward, dan punishment itu biasanya kalau siswa yang kurang. Nah, untuk contoh penerapannya, misalkan nih kita akan mengajar pada tingkat sekolah dasar. Nah, yang misalkan untuk materinya itu kita akan menerangkan kepada siswa tentang materi sholat berjamaah. Pendekatan yang digunakan adalah yang teacher center, dan untuk metodenya yaitu metode demonstrasi. Untuk strateginya itu yaitu strategi reinforcement, dan untuk tekniknya menggunakan teknik reward. Nah, untuk sintaknya, yang pertama guru menentukan tujuan pembelajarannya dahulu. Terus yang kedua, guru menjelaskan materi tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, guru mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Yang keempat, siswa mengamati apa yang didemonstrasikan oleh guru. Yang kelima, guru menanyakan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang apa yang sudah didemonstrasikan oleh guru. Terus yang selanjutnya, guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan ulang apa yang tadi didemonstrasikan oleh guru. Langkah yang ketujuh, guru memberikan reward kepada siswa jika siswa telah berhasil, misalkan setelah pembelajaran ini siswa jadi paham tentang tata cara sholat berjamaah. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi kembali pemahaman siswa. Kita ambil contoh ya, misalkan guru masuk ke dalam kelas, misalkan, "Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya?" Baik, Bapak sekarang akan absen terlebih dahulu ya. Ansor. Ya, Ansor hadir. Joko. Joko tidak sekolah. Oh iya ya, Joko pulang ke Solo yuk. Gibran juga tidak sekolah. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang materi sholat berjamaah. Dimulai dari keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendiri karena kita akan mendapatkan 27 derajat. Nah, sekarang Bapak akan mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Jika yang sholat berjamaah itu berdua, maka posisi imam satu di depan, makmumnya di belakang sedikit sebelah kanan. Jika makmumnya berdua, satu imam di depan, dua makmum di belakang di sebelah kanan dan di tengah.
Jika makmumnya 3, satu orang imam di depan, nah satu orang di kanan, satu orang di kiri, dan satu lagi di tengah. Begitupun selanjutnya. Ayo sekarang kita demonstrasikan tentang salat berjamaah ini. Bapak akan di sini akan bertindak sebagai imamnya. Coba yang hadir sekarang. Tadi Ansor, Alvaro, dan Haikal maju ke depan. Kita akan demonstrasikan salat berjamaah. Bapak di depan sebagai imamnya, Ansor di sebelah kanan menjadi makmumnya, Alvaro di sebelah kiri menjadi makmumnya juga sama, dan Haikal di tengah. Ayo kita mulai demonstrasinya ya. Dimulai dari niat dulu. Niat ini anak-anak bisa dilapatkan bagi kita yang bermadhab Syafi'i, dan yang bermadhab bukan Syafi'i cukup di dalam hati saja. Setelah didemonstrasikan, kemudian guru menanyakan, anak-anak apakah sudah mengerti apa yang sudah Bapak demonstrasikan? Coba sekarang Ansor, coba jelaskan kembali atau demonstrasikan kembali apa yang tadi Bapak jelaskan. Nah, jika misalkan Ansor sudah bisa menguasai pelajaran yang tadi, maka saya sebagai guru akan memberikan reward kepada Ansor. Dan di akhir pembelajaran, kita akan mengevaluasi kembali apa yang tadi disampaikan oleh guru. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.